Dari Belesa Shopping RK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata dan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya puji Tuhan pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program selalu dapat Anda saksikan pula yaitu melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Ya, dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Iya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa yang namanya uang itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tentunya di samping udara, makanan, keluarga, dan yang lain-lain. Karena setiap kehidupan dan setiap kegiatan dalam kehidupan perlu uang ya, Deb ya. Benar sekali ya. Oleh karena itu kita sudah mempersiapkan satu topik yang sangat menarik, yaitu apa, Deb? Financial planning concept, ya, bagaimana menciptakan kekayaan dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Iya, tentunya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada orang-orang ataupun mungkin pemirsa Anda mengalami masalah keuangan, ada banyak orang-orang yang minta bantuan doa kepada call center kami. Oleh karena itu kami berharap program ini akan membantu Anda untuk memberikan jalan keluar bagi masalah yang ada. Karena kita tahu bahwa masalah yang ada itu bukan untuk menghancurkan kehidupan Anda, tetapi untuk membangun Anda menjadi manusia yang jauh lebih baik. Oke? Amin. Oleh karena itu panggil semua sahabat, handetolan, saudara dan saksikan Good News Program bersama dengan kami. Sebelum kita tampilkan narasumber hari ini, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Perencanaan keuangan atau financial planning adalah sebuah proses di mana seseorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan atau financial plan yang komprehensif. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti alias selalu berkelanjutan. Hidup itu ibarat roda yang terus berputar, demikian juga proses perencanaan keuangan. Hal ini dikarenakan keadaan keuangan seseorang atau sebuah keluarga akan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan kebutuhan keuangan, keadaan ekonomi, dan tahapan kehidupan. Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan atau financial plan yang jelas dan memudahkan si pemilik rencana untuk mencapai tujuan finansialnya. Rencana keuangan ini ibarat sebuah peta blueprint yang dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan individu atau keluarga akan berjalan. Untuk dapat mengatur keuangan yang baik, mari kita ikuti bincang-bincang Good News bersama Bapak Daniel Chi dari Crown Financial Ministry. Juga kita banyak menemui orang-orang itu berpikiran ya kalau udah ikut Tuhan ya berdoa saja. Ya kan katanya God provides, Tuhan akan menyediakan. Saksikan Good News Program bersama dengan saya Coki Sitohang, karena keluarga adalah aset paling berharga yang pernah Anda miliki di dunia ini. Tuhan memberkati. Keluarga dapat membawa kita selangkah lebih dekat dengan neraka. Atau selangkah lebih dekat dengan surga. Bagaimana menciptakan keluarga ilahi yang bahagia seperti yang dirancangkan oleh Tuhan? Dapatkan buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina yang akan meningkatkan level kebahagiaan dalam keluarga Anda. Dalam buku ini Anda akan belajar tentang 4 area kehidupan keluarga yang harus dilindungi. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana? Bagaimana menjaga api cinta antara suami istri agar tidak padam? Atau keharmonisan orang tua dengan anak. Pentingnya komunikasi sebagai pintu gerbang rumah tangga Anda. Indahnya melepaskan pengampunan yang merupakan kunci dari pemulihan keluarga Anda.
Guard Your Family. Dapatkan sekarang juga di toko buku Metanoia dan Gramedia di kota Anda. Atau hubungi 0819 77 43 5763. Guard Your Family. Persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa, Anda menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini adalah Financial Planning Concept, bagaimana menciptakan kekayaan dalam memenuhi amanat agung. Di studio telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Daniel Chi dari Crown Financial Ministries. Shalom Pak Daniel, apa kabarnya? Shalom, baik. Apa kabar? Senang ketemu dengan Bapak akhirnya. Sama-sama. Ngomong-ngomong lewat telepon, kemudian akhirnya teman dia, teman baik kita. Iya, ternyata teman baik ya. Oke, dunia itu Small world. orang bilang Sempit. segede daun kelor gitu ya. Iya. Oke, tapi nggak kecil-kecil banget gitu ya. Dan waktu Oke. kuliah ternyata satu kota dengan saya Iya, gitu satu Daniel kota. ya. Iya, Di di Seattle, Seattle ya. ya. Tapi Iya. nggak pernah ketemu di Nggak Seattle, pernah ketemunya di sini. Mungkin kalaupun ketemu udah waktu itu udah culun banget kali ya. Masih sama-sama culun. Ya ya. Oke, anyway, kita ingin tahu nih, pemirsa sekalian juga pasti ingin tahu siapa dan apa Crown Financial Ministries itu. Silakan. Crown Financial Ministry itu suatu non-profit organization. Jadi kami punya visi adalah menyaksikan pengikut-pengikut Kristus untuk hidup menurut prinsip keuangan Tuhan ya dengan setia dalam setiap area kehidupannya. Kemudian visi kami adalah untuk memperlengkapi pengikut Kristus untuk mereka belajar, menerapkan dan mengajarkan. Jadi learn, apply and teach prinsip keuangan Tuhan ya, dalam bidang keuangan supaya dengan tujuannya adalah mengenal Kristus lebih intim dan bebas melayani Dia dan membantu mendanai amanat agung. Jadi istilahnya membantu mereka yang mengalami kesukaran keuangan, bottom line-nya itu gitu ya. Iya. Dan supaya efektif dalam meraih panggilan Tuhan. Betul. Kalau Anda sendiri apa? What do you do? Gitu. Oh, saya sendiri saya mengelola keuangan ya. Saya fund manager untuk suatu perusahaan, jadi mengelola aset-aset finansial ya seperti saham, obligasi, reksadana, dan juga untuk personal ministry-nya bergerak di bidang yang nggak beda gitu ya, investasi, keuangan. Jadi bagaimana merencanakan keuangan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Bagaimana ceritanya Anda bisa terpanggil gitu kan? Karena sudah berkecimpung di dunia keuangan secara sekuler, lalu kenapa bisa terpanggil untuk melengkapi dunia pelayanan dengan bagian keuangan yang sudah Anda pelajari? Ya dulu juga sebenarnya nggak kepikir ya sampai saya sekarang melayani di Crown Financial Ministry. Dulunya memang lebih terkait dengan bidang sekular secara financial. Kemudian yang saya dapatkan ternyata ya pelan-pelan Tuhan buka jalan dan meyakinkan saya bahwa talenta saya sebenarnya mengajar. Jadi saya senang mengajar. Ya, bicara mengenai panggilan seperti yang tadi kita sempat dengar, ya menurut saya panggilan itu adalah mengoptimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita masing-masing, dan kebetulan saya mendapatkan talenta saya adalah mengajar. Dan kemudian that's my strength dari Tuhan. Kemudian minat saya memang bidangnya keuangan. Jadi kalau strength digabung dengan interest ya, kekuatan dibanding dengan minat itu sama dengan passion. Good. Apakah di UDAP dulu memang belajar bisnis? Di UDAP dulu memang saya majornya bisnis, tapi khusus keuangan. Oh, Ya. wow. Jadi ngurusin duit gitu ya. Jadi angkat terus. Ya, di atas. supaya pemirsa sekalian tahu nih, kira-kira kalau boleh cerita sedikit tentang pekerjaan Anda. Kira-kira jumlah portfolio berapa yang Anda kelola gitu? Cuma portfolio. Karena saya mengelola keuangannya untuk perusahaan private, jadi mohon maaf mungkin nggak bisa disebutkan secara spesifik. Tapi below 10 or jumlah above $10 million gitu? ya above. Above. Yes. Oke, jadi kita tahu bahwa ini adalah orang yang kompeten lah. Bottom line-nya itu. Untuk bicara tentang Good. keuangan. Hari ini kita bicara tentang financial planning. Tujuannya adalah untuk create wealth, menciptakan kekayaan, tetapi juga untuk tujuannya mensupport amanat agung, gitu ya. Nah, apa kata Alkitab sendiri tentang financial planning itu apa? Ya. Gitu. Oke, pertanyaan yang menarik. Yes. Ya. Apa kata Alkitab mengenai financial planning? Ya. Orang, terutama kami kan tujuannya target kita memang pada pengikut Kristus. Nah, kalau kita bicara
orang Kristen mengenai keuangan, juga kita banyak menemui orang-orang itu berpikiran ya kalau udah ikut Tuhan ya berdoa saja. Ya kan katanya God provides, Tuhan akan menyediakan. Nah sebenarnya apakah cuman demikian, kita cuman berdoa saja minta Tuhan yang turunin berkat sama kita kan dalam hal keuangan. Jadi tapi di Alkitab, jadi orang-orang seperti ini malah pakai ayat seperti Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir pada hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan sehari cukup sehari. Jadi kita nggak usah khawatir soal pensiun kita, anak kita sekolah, rumah kita gimana belinya. Berserah aja sama Tuhan, berdoa doang. Nah, makanya penting sekali pertanyaan ini dijawab. Jangan sampai orang Kristen pakai ayat itu jadi nggak merencanakan. Terus buat hari ini, nggak usah nabung gitu kan ya. Iya, jadi tapi kita harus juga ingat di firman Tuhan diajarkan juga bahwa kita harus seperti semut. Di Amsal 6 ayat 6-8, mereka nggak ada pemimpinnya, itu ngumpulin makanan waktu musim panas supaya nggak ada kekurangan. Jadi intinya Alkitab sendiri mengatakan kita harus pada saat yang bersamaan tidak khawatir, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus bekerja. Betul. Intinya itu ya. Jadi ini ada talking about ini ya, suatu keseimbangan. Iya, God's part and our part. Ya, ada perannya Tuhan, ada perannya manusia. Betul. Pemirsa sekalian, ini sesuatu yang menarik sekali karena banyak orang yang salah mengutip Alkitab tanpa mengerti konteks yang ada. Di Good News Program ada sekitar 30% daripada pemirsa yang menelpon, ada kira-kira setiap bulan kami melayani antara 5.000 sampai 6.000 callers gitu ya yang merespon, dan sekitar 30% itu mengalami masalah dalam keuangan. Dan kami berharap acara ini akan membantu Anda untuk keluar daripada masalah keuangan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Good News Program. Jadi semuanya harus kita hitung, biaya sekarang berapa, biaya masa depan berapa. Love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam satu topik, yaitu financial planning untuk menciptakan kekayaan untuk mendukung amanat agung. Bersama dengan kami ada seorang narasumber, yaitu Bapak Daniel Chi. Silakan. Ya, ada dua Daniel nih dalam studio. Oke, Pak Daniel Chi. Nah, bisakah Anda jelaskan kepada pemirsa sekalian yang ada di rumah ya, bagaimana membuat strategi untuk bisa mencapai kebebasan finansial yang sejati? Pertanyaan yang menarik ya, strateginya bagaimana? Karena kalau sehari-harinya kita lihat consumerism kan begitu banyak ya di pasar, iklan dan sebagainya. Tapi kita harus ingat nggak cuman spending masa sekarang, tapi kita juga harus punya strategi membangun keuangan untuk mencapai true financial freedom. Jadi kebutuhan kita itu semakin lama semakin meningkat dari waktu ke waktu, ya kan? Dari single, married, sampai punya anak, sampai sudah tua pun kebutuhan meningkat. Jadi kita berbicara soal true financial freedom, berarti kan nanti kalau ada kebutuhan untuk beli rumah ada, ya kan? Kalau kebutuhan untuk anak, biayain anak, hidup anak ada, biayain sekolah anak ada, biayain pensiun ada. Nah, gimana cara mencapai freedom ini semua bisa terpenuhi ya? Tentunya seperti firman Tuhan katakan ya di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin itu akan mendapat banyak berkat, mendatangkan kelimpahan, ya kan? Jadi kita harus rajin
berencana. Merancang berapa dana pendidikan anak kita nanti dihitung mulai dari sekarang, ya kan? Jadi itu kan harga naik terus. Ya. Jadi kita harus tahu gimana ngitung Tambahkan nilai inflasi. masa depan. Kita mau pensiun butuh uang berapa? Nanti udah pensiun kan kita nggak kerja lagi. Ya. Ya, untuk beli rumah kalau nggak disiapin dari sekarang harga naik terus. Ya. Kalau kita nggak planning untuk nabung untuk bisa membeli rumah itu nggak akan tercapai. Akhirnya kita nggak ada true financial freedom. Jadi semuanya harus kita hitung biaya sekarang berapa, biaya masa depan berapa. Ada perencanaan jangka pendek, menengah, panjang. Nah itu semua bagian kita, peranan kita ya untuk menghitung, merancang, mencari tahu angka-angka ini berapa, kemudian membuat strategi. Saya butuh nabung berapa tiap bulan atau berapa secara besar supaya cicilan kita, tabungan kita ini nantinya berbunga sehingga mengalahkan inflasi dan tercukupi. Ya, itu. Tapi apakah definisi kebebasan keuangan sejati melalui kacamata Daniel Chi adalah hanya sebatas menciptakan satu kekayaan yang cukup besar sehingga pada saat nanti kita sudah tidak bekerja lagi, kita akan punya cukup income pasif yang masuk sehingga hidup kita masih bisa sustain. Apakah hanya itu aja ataukah ada sesuatu yang lebih daripada itu? Ya, masih lebih daripada itu. Karena memang kita selama masih di bumi, tentunya kita ada cost, ya kan, ada biaya pengeluaran yang kita harus siapkan adalah dana-dana itu, seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi apakah setelah semuanya terpenuhi, apakah kita jadi free? Ya, kita banyak melihat bahwa banyak orang yang sudah punya banyak uang dan harta, tapi kok hidupnya masih nggak happy. Ya. Yeah. Dan masih terikat oleh uang itu sendiri kan ya. Jadi nggak sejati itu kebebasan. Betul sekali. Apakah that's the financial freedom? Mungkin secara keuangan mereka tercukupi, tapi hatinya nggak freedom karena jiwanya terikat. Mereka ingin nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, nggak pernah happy. Akhirnya terikat terhadap menimbun terus untuk diri sendiri. Sampai memberi aja untuk pekerjaan Tuhan susah gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat Pak, bicara tentang present value, future value atau masa kini atau masa depan, itu kan orang bilang ini kan hanya untuk orang kaya gitu. Sedangkan bagaimana dengan kita yang lagi terlibat masalah gitu, yang kita nggak istilahnya mau nyekolahkan anak aja susah nih gitu ya. Mungkin kaitannya ada tokonya macet, perusahaannya nggak berkembang. Nah ini apakah hanya untuk orang-orang kaya atau untuk semua orang dalam financial planning ini? Financial planning itu berlaku untuk orang kaya maupun orang menengah maupun orang menengah bawah maupun orang miskin sekalipun. Jadi masalah keuangan itu bukan cuman ada pada masalah orang yang kekurangan atau orang miskin, tapi juga ada di orang yang kaya. Orang yang kekurangan kita tahu jelas kalau kurang ya mereka masalah gitu kan. Ya. Nah, kalau orang kaya masalahnya apa Pak? Kalau masalah orang kaya udah punya begitu banyak harta, uang, mungkin properti, tanah dan perusahaan yang besar dan tambah berkembang, tapi hatinya nggak pernah happy, nggak pernah puas. Tidak bisa mengucap syukur. Nah, jadi financial freedomnya rapuh, ya tidak kuat gitu kan, karena mereka itu cuman berpikir kesenangan yang di luar dirinya yang akan membuat mereka bahagia. Padahal kenyataannya kita banyak lihat di sekeliling kita, banyak sekali orang yang kaya tapi kok nggak happy. Jadi true financial freedom itu bukan cuman bicara soal kecukupan keuangan secara materi, tapi juga bicara soal contentment, security dalam Tuhan. Ya, rasa aman dalam Tuhan. Ya. Jadi kalau orang kaya mencari rasa amannya pada uang dan harta. Tapi true financial freedom bukan cuma mencukupi dengan harta duniawi, tapi juga dengan contentment dari Tuhan. Jadi istilahnya menurut Anda untuk mencapai sebuah financial strategi ini adalah nomor satu diperlukan satu strategi. Tujuannya mau kemana gitu. Apakah mau beli rumah untuk nyekolahin anak, untuk pensiun, jadi ini harus dipilah-pilah gitu. Masalahnya apa? Atau termasuk juga kalau misalnya mau nyelesain hutang mungkin termasuk bisa di dalamnya sana. Bisa. Kemudian istilahnya dekat kepada Tuhan. Supaya istilahnya ada satu kepenuhan mengenai masalah keuangan ini. Apakah demikian?
Betul, Oke. karena ada quote mengatakan yang saya pernah buat, the presence of abundant wealth does not guarantee the presence of abundant peace. Wow. Iya, Iya. betul. Ya. betul. Oke, kita akan lanjut bincang-bincang setelah break ini ya. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dalam Good News program. Yesus, kau gunung batuku, takkan pernah tergoncang, takkan pernah tergoncang. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Walau bumi ini berlalu, namun kau tak pernah berubah. Walau gunung-gunung beranjak, namun kau tetap kuat. Dalam kuasa-Mu ku percaya, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Yesus, Kau Allah yang hidup, tak berubah janji-Mu, tak berubah kasih-Mu. Yesus, Kau gunung batuku, takkan pernah tergoncang, takkan pernah tergoncang.
Walau bumi ini berlalu, namun kau tak pernah berubah. Walau gunung-gunung beranjak, namun kau tetap kuat. Dalam kuasamu ku percaya, kau Allah yang hidup. Oh, kau Allah yang hidup. Yesus, kau Allah yang hidup. Tak berubah janjimu, tak berubah kasihmu. Yesus, kau gunung batuku, takkan pernah tergoncang, takkan pernah tergoncang. Yesus, kau Allah yang hidup, tak berubah janjimu, tak berubah kasihmu. Oh Yesus, kau gunung batuku, takkan pernah tergoncang, takkan pernah tergoncang. Oh. Yeay, Sobat Band. Sobat. Iya. Dengan album terbarunya Peter. Iya, luar biasa. Oke. Silakan. Ya kalau boleh tahu ini album yang keberapa ya? Ini album kita yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga, iya. Kenapa diberi judul Peter? Kok bukan Simon? Petrus gitu. Petrus kan yang ditunjuk Tuhan untuk menjadi dasar, untuk menjadi gereja yang dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus, batu karang yang Iya. kuat. Jadi kita pengen sampaikan message buat anak muda bahwa hidup kita ini sebenarnya gereja yang berjalan, dan kita punya, mungkin anak muda kan sama kayak Petrus menggebu-gebu, tapi dia menjadi orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Oke. Luar Album biasa. yang ketiga Album dan yang ketiga. denger-dengernya nih ada cerita yang menarik nih. Baru-baru ini kejadian apa yang terjadi dengan Sobat? Katanya selamat dari satu kecelakaan. Bisa diceritakan? Iya, jadi perjalanan kita selama dari album kedua ketiga ini, semua isi di sini bercerita tentang bagaimana kita kuat menghadapi semua masalah, termasuk salah satu kecelakaan yang kemarin. Puji Tuhan kita mobilnya terbang 9 meter lah, cukup jauh. Ditabrak dengan truk dari arah sebelah, hancur ringsek di tengah perjalanan. Waktu itu kita mau ke Pemalang. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih Jadi kalian berlima waktu itu dalam bus kita di minibus itu? waktu itu? Minibus. Saya lihat memang hancur banget itu mobilnya. Iya. Oke, dan kalian semua oke, kecuali Mario ya waktu itu. Mario saya waktu lihat, itu memang kecelakaan paling parah karena waktu di bus jatuh, kepalanya ada di paling bawah di aspal, dan waktu didorong sama truk, dia memang paling parah kejadiannya waktu itu. Wow. Tapi kamu baik-baik saja Mario? Puji Tuhan. Nah, Puji Tuhan. kalau orang bilang kalau orang dekat sama kematian, near death experience itu punya satu dampak yang merubah kehidupan. Ini hal apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada kehidupan kamu? Kalau bahasa biasanya mungkin saya lebih woles kali, lebih woles, lebih slow gitu. Maksudnya ngejalanin hidup tuh kayaknya ya udah saya ikut maunya Tuhan aja gitu. Jadi kalau dulu kan, wah gue harus bisa gini, gue harus bisa gitu. Tapi sekarang ya gue pengen begini. Ya tapi kalau misalnya Tuhan gak ngizinin ya gak apa-apa gitu. Tapi Dan berarti itu benar-benar merubah kamu gitu? Benar banget, sangat-sangat. Jadi lebih berserah pada kehendak Iya, Tuhan betul gitu. sekali. Lebih groovy juga. Nah, pada waktu hal itu muncul, kenapa Sobat kok istilahnya nggak memilih untuk call it quit gitu kan? Orang bilang udah pelayanan, udah repot-repot, malah mau mati lagi, ngapain gitu, masih muda, kenapa nggak foya-foya hura-hura gitu aja? Gitu. Memang betul, waktu kita kecelakaan memang banyak omongan, wah kok pelayanan kok kecelakaan, hampir mati lagi. Pasti buat dosa, apalah segala macam. Tapi kita percaya waktu kita berjalan dengan Tuhan, semua memang sepertinya nggak mulus.
Tapi kalau kita punya Tuhan, puji Tuhan kita masih hidup gitu. Seperti Nuh waktu itu ngalamin musibah, orang bilang Nuh mungkin berbuat dosa dan segala macam. Tapi hati kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kita. Dan kita percaya kesaksian kita ini akan menjadi kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Gitu. Dan apakah hal itu membuat grup kalian, band Sobat ini menjadi lebih dewasa tentunya? Lebih dewasa, lebih solid, lebih bersaudara. Dan dalam beberapa hal kita lebih percaya bahwa kalau Tuhan udah pegang kita, udah nggak bisa ada yang menghalangi kita untuk bisa pelayanan lebih lagi sama Tuhan. Amin. Oke, bisa kenalkan dulu grup bandnya satu persatu, silakan. Dari sebelah kanan, ada boleh, Martin, silakan. gitar, saya Denny, ada Mario di drum, dan Lucky juga di gitar. Paling terakhir di bass ada Jeffrey. Oke, puji Tuhan, senang sekali kalian ada di sini dan kalian semua baik-baik saja. Puji Tuhan, silakan. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu album Sobat yang keberapakah yang dibawa ke studio kita hari ini? Anda bisa memberikan jawabannya dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Kirimkan melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Sobat albumnya yang terbaru, Peter. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Jadi kalau Tuhan itu pemilik, pengontrol, dia akan menyediakan kalau kita setia bekerja dan berbisnis. Shalom pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, Menara Petronas. Pemirsa, di sini kami sedang melakukan salah satu proyek daripada Anugerah, yaitu Blessing the Nation. Bersama dengan Bishop Robert Judapol, kami melakukan beberapa pelayanan yang berada di bawah beliau. Berikut ini adalah liputannya. Pada tanggal 17 sampai 19 April 2013, Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina melayani jemaat yang berada di Malaysia. Kali ini mereka mendatangi beberapa gereja dan persekutuan doa di sana, seperti Breakthrough House of Prayer, Revival City Church, Bahasa Indonesia Fellowship, Revival City Street Church. Dalam kunjungan kali ini kami sangat diberkati dengan sambutan yang hangat dari Bishop Robert Judapol yang adalah gembala Revival City Street Church, dan sahabat yang baru kami temui selama di Malaysia, John Neden dan istri, berbesar hati membuka pintu rumahnya untuk kami. Kunjungan kali ini sungguh luar biasa. Firman Tuhan yang disampaikan begitu mengena di hati jemaat. You don't know how to go through this day anymore, how to face your tomorrow. But I want to give you encouragement. The Lord wants us to tell you that tonight is your night. Hallelujah. Sehingga banyak yang maju untuk didoakan ketika altar call. Background dari jemaat di sini kebanyakan orang-orang jalanan, pecandu narkoba, penjudi, pemabuk, dan orang-orang tertolak. Pemirsa, demikian news update hari ini. Jumpa lagi di news update mendatang. Saya Shirley Lewis bersama dengan Pastor Daniel, Pastor Debbie mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program. Tuhan Yesus memberkati. Bicara masalah keuangan nggak akan pernah habis pemirsa sekalian, karena yang namanya kebutuhan itu akan selalu melebihi keinginan kita. Namun hari ini kita akan bicara mengenai suatu strategi bagaimana caranya menciptakan kekayaan bersama dengan seorang financial planner yang bernama Daniel G. Silakan, Deb. Ya, nah ini kita masuk ke subtopik kita. Bagaimanakah kita menciptakan kekayaan sehingga kita bisa memberikan support buat amanat agung dari Tuhan Yesus? Oke, bicara soal wealth creation, itu ada 3C, 3C. Yang pertama adalah karakter, ya. Jadi ini fondasi yang utama dalam wealth creation. Jadi walaupun orang yang sudah punya maupun nggak punya apa-apa, dia bisa create wealth. Karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan dengan talenta, dengan potensi. Maksudnya bisa ada contohnya nggak? Ya, contohnya seperti kalau kita berbisnis atau bekerja, kalau kita punya karakter yang jujur, berintegritas, perusahaan mana, bos mana yang nggak mau
perkerjakannya. Atau kita kalau bisnis selalu jujur, excellent, ya kan, service juga bagus, ada integritas, maka kita akan punya banyak klien. Jadi karakter sangat diperlukan. Karakter sangat diperlukan. Nomor satu. Oke, ini sangat nomor satu. Oke, berikutnya. Ya, yang kedua adalah capacity, ya, kapasitas. Jadi we have to be small and let God to be big. Ya, jadi seperti cerita di Alkitab kan, Gideon memilih 300 orang Ya. untuk mengalahkan 135.000 musuh. Jadi dari yang kecil gitu aja, kalau kita memakai penyertaan dan kekuatan Tuhan, kita nggak perlu takut, ya kan. Jadi contoh ada satu kisah di Amerika, cerita real. Seorang Amerika itu punya mulai bisnisnya trading dari satu paperclip warna merah. Dan dia lakukan trading dari paperclip ditukar jadi agenda jadi meja jadi apa, dan seterusnya. Dalam 2-5 tahun dia bisa beli rumah. Wow. Jadi itu bicara soal kalau nggak ada capacity penyertaan dari Tuhan itu nggak mungkin. Jadi kita jangan menganggap diri kita small, gitu, nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan bisa mengembangkan dari apa yang kecil jadi besar. Nah, caranya untuk membangun kapasitas ini gimana menurut Anda? Senantiasa mengakui Tuhan sebagai pemilik dari segala sesuatu. Karena Tuhan memiliki bumi dan semua isinya, seperti di Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, memiliki alam semesta, atas bangsa, atas diri kita juga. Jadi kalau Tuhan itu pemilik, pengontrol, dia akan menyediakan kalau kita setia bekerja dan berbisnis. Ya, Anda punya pengalaman pribadi nggak mengenai bagaimana memperbesar kapasitas ini? Pengalaman pribadi dalam hal keuangan mungkin terutama ya. Ya saya dulu setelah bekerja saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, jadi saya belajar untuk setia dari sedikit yang saya dipercayakan oleh Tuhan. Ya, saya tabung, saya investasi. Ya, jadi dari situ pelan-pelan bisa beli mobil sendiri, pelan-pelan bisa punya rumah sendiri, pelan-pelan bisa punya investasi sendiri, dan juga pelan-pelan bisa untuk belajar mendanai amanat agung. Jadi kalau kita tidak setia terhadap uang 100.000, kita nggak akan dipercaya untuk uang 1 miliar. Jadi memperbesar kapasitas itu juga bisa dilakukan dengan cara pada waktu kita melepaskan sesuatu nih berarti. Saya tangkap, apakah benar ada kaitannya dengan itu? Melepaskan sesuatu untuk supaya Tuhan bekerja gitu. Ada nggak? Ya tentunya ada. Kita harus juga memberi ya sebagai penghormatan kita pada Tuhan dari apa yang kita sudah miliki, dari apa yang kita sudah dapati. Karena kita selalu berprinsip Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola. Kita cuma dititipin saja. Kita cuma dititipin saja, yang dituntut, yang disyaratkan oleh Tuhan pada kita adalah supaya kita menjadi pelayan yang setia. Iya, betul, betul. Nah, so karakter, capacity, apa yang satunya lagi? Yang satu lagi adalah C ketiga adalah kreativitas. Jadi seperti contoh cerita Alkitab Yakub dan pamannya Laban. Ketika dia pamit mau keluar dari kota itu mau berpergian, dia negosiasi akan upahnya. Ya kan, ternyata dia minta pamannya Laban semua domba-domba yang ada bintik-bintik dan hitam milik dia, yang jelek ya kan. Ya, pamannya yang putih, yang mulus pamannya. Tapi dia sangat kreatif, dia bisa buat sedemikian rupa dari tempat minumnya dari domba-domba itu dibuat ada ditaruh daun-daunan sehingga yang keluar ketika mereka melahirkan anak itu yang bintik-bintiknya banyak. Kok bisa ya? Seperti itu ya? Jadi itu kreatif ya. Jadi kadang kita merasa mungkin kita kadang merasa kita kecil, kita bukan background dari keluarga kaya, kita nggak punya pendidikan. Tapi kita harus ingat kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dan berkuasa dan mengontrol segala keadaan. Jadi jangan pernah anggap diri kita kecil, jangan anggap diri kita tidak kreatif. Asal kita punya karakter yang Tuhan ajarkan, dan kita punya komitmen pada Tuhan untuk senantiasa mengandalkan kapasitas Tuhan, dan kita punya kreativitas, minta petunjuknya, wisdom dari Tuhan, maka kita akan menjadi sukses dan memiliki harta itu. Kita akan lanjut setelah break. Pemirsa, sebelum break ini ada lagi kuis buat pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah nama pelayanan
yang diikuti oleh Daniel Chi. Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap, jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan masing-masing mengirimkan sebuah paket, yaitu DVD, Allah menyediakan, God Provides, dan juga buku Your Money Counts, persembahan dari Crown Financial Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Yang pasti kami menyarankan harus cepat-cepat lunasi utang itu dengan aset yang kita miliki. Jadi turunkan gaya hidup, kencangkan ikat pinggang yang dulunya sering makan di luar, jadi sering makan di rumah. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Anda masih menyaksikan kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Financial Planning Concept. Bagaimana menciptakan kekayaan untuk menjawab amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, di studio ada beberapa orang yang mau memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel Chi. Silakan. Nama saya Joyce. Saya mau mengajukan pertanyaan ke Pak Daniel ya. Tadi kan dijelaskan pembentukan wealth creation itu dari setiap level. Kalau misalnya levelnya itu benar-benar masih di bawah sekali, jadi masih orang ini pun masih struggle untuk bayar hutangnya, itu bagaimana caranya dia untuk create wealth? Oke. Terima kasih. Ya, yang pertama adalah buat perencanaan untuk bayar kembali hutangnya dengan apa gitu kan. Kalau kita list down, kalau kita daftarkan apa yang kita punya, mulai dari situ. Nggak mungkin kita nggak punya apa-apa kan, ya kan? Di rumah pasti ada sesuatu. Ya tuh, pemirsa tuh ada yang bilang seperti itu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual gitu. Jadi bagaimana? Padahal dia masih kadang yang merasa susah dalam terlibat hutang, kadang mereka masih punya mobil lumayan. Tapi kenapa nggak mau dijual? Nah, itu karena gengsi. Masih bisa bebean, punya Android gitu kan ya. Ya kan? Ya, jadi yang pertama-tama adalah harus berdoa sama Tuhan ya supaya Tuhan kasih solusi dan Tuhan advisor utama kita. Ya, advisor nomor 2 adalah ya minta petunjuk orang tua. Mungkin mereka kan pernah mengalami pengalaman masa lalunya, mungkin pernah jatuh bangun. Ya, yang ketiga, advisor yang ketiga adalah pasangan. Ya, yang terakhir advisornya adalah ya financial advisor ya, khususnya bidang debt. Yang pasti kami menyarankan harus cepat-cepat lunasi utang itu dengan aset yang kita miliki. Jadi turunkan gaya hidup, kencangkan ikat pinggang yang dulunya sering makan di luar, jadi sering makan di rumah. Ya, kalau pergi kerja mungkin bawa makanannya sendiri gitu kan. Yang sering ngopi ke Starbucks satu hari 30-50 ribu, sekarang nggak usah. Ya kan, hal-hal seperti itu kalau dikumpulin sedikit demi sedikit, itu pelan-pelan hutang bisa turun. Kadang banyak orang kenyataannya sayangnya udah terlibat hutang, tapi dia nggak mau turunin gaya hidupnya. Nah, itulah karena dia masih nggak bisa terlepas dari
apa yang dia nikmati selama ini. Padahal keadaan keuangannya sudah nggak bagus, sudah nggak sehat. Kita harus kencangkan ikat pinggang dan cari kekuatan dari Tuhan, karena dialah yang menjadi sumber damai sejahtera, kekuatan ketika kita lemah terutama. Jadi buat orang-orang yang ekonominya lemah, yang masih berhutang, nomor satu mereka harus keluar dari hutang dulu. Kemudian nomor dua, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menciptakan kekayaan setelah atau selama dalam proses keluar dari hutang tersebut? Ya, setelah dia keluar dari hutangnya, ya dia tentunya punya potensi, talenta. Ya dari awal sebenarnya selain jual aset, tingkatkan, kurangkan pengeluaran, tingkatkan pendapatan dengan potensi dia, dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Cari tahu apa talentanya. Kalau memangnya talentanya nyanyi, cari profesi sebagai penyanyi, ya kan? Jangan bekerja di kantoran gitu kan. Jadi talentanya itu harus tepat pada tempatnya, baru Tuhan bisa lebih berkatin. Kenapa? Kalau orang tua kasih sesuatu sama anaknya pakai hadiah itu, maka orang tuanya senang kan? Dia anaknya akan semakin diberkati lagi. Tapi sama, kalau Tuhan sudah kasih talenta sama setiap kita, kalau kita pakai, Tuhan pasti senang dan jalan banyak terbuka. Dan banyak orang yang menjadi berkat juga, dan akhirnya pun dia akan mendapatkan income untuk melunasi hutangnya, dan seiring waktu berjalan Tuhan pasti akan naikkan dia ke tempat yang lebih tinggi lagi jika dia setia. Nah, ini ada juga orang-orang yang bilang, tapi saya nggak punya keterampilan apalagi yang lain. Nah, waktunya ngeles gitu ya, punyailah keterampilan lain gitu ya. Untuk cari guru les maksudnya, bukan ngeles. Ngeles itu menghindar gitu. Nah, oh ya bukan ngeles, maksudnya apa namanya, belajar mengasah keterampilan yang baru gitu, ya. Nah, pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang wanita yang ada di Kalimantan Timur ya. Dia pernah menghubungi tim doa kami untuk minta dukungan doa beberapa tahun yang lalu, dan saat ini dia bersaksi, Shalom Good News, terima kasih buat dukungan doanya. Beberapa tahun lalu saya dan suami minta dukungan doa agar suami saya dapat pekerjaan, dan puji Tuhan Yesus, sekarang suami saya sudah dapat pekerjaan di sebuah kantor pemerintah. Wow, ya selamat buat ibu tersebut dan suaminya. Pemirsa, apabila Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari pasangan suami istri ini, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Apapun juga masalah yang Anda hadapi saat ini, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Pada waktu Anda terlibat masalah, mulai gali kapasitas diri Anda, gali kreativitas diri Anda. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Financial Planning Concept. Ya, langsung aja kepada Pak Daniel G. Jadi ada pertanyaan yang saya mau tanyakan nih. Dalam kehidupan kita kan nggak bisa menduga bencana terjadinya kapan. Ada dua macam bencana yang saya lihat. Yang pertama bencana alam, termasuk di dalamnya kematian mendadak. Nah kemudian yang kedua yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu ditipunya seseorang karena investasi palsu atau bodong. Nah Bapak bisa jelaskan nggak bagaimana caranya pada waktu kita merancang financial strategi dalam menghadapi dua hal ini? Dalam dua hal ini, yang pertama dalam menghadapi bencana alam. Ya. Dalam financial planning itu
akan sangat bijaksana sekali kalau kita punya emergency fund. Jadi emergency fund itu kalau orang single 3 bulan dari pendapatannya, kalau yang menikah 6 bulan. Secara praktis demikian, ya tentunya kita juga nggak boleh lupakan ketika terjadi bencana, kita mencari kekuatan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan bagaimana keluar dari bencana ini. Tapi kita juga harus punya wisdom, ada cadangan. Ya, kalau negara punya cadangan devisa, kita pribadi juga harus punya cadangan devisa. Jadi dalam perencanaan keuangan nggak cuman pikirin dana-dana yang ke depan akan kita butuhkan, tapi dana darurat yang kita butuh siapkan juga ketika bencana itu terjadi. Ya, sampai ke mungkin meninggalnya anggota keluarga kita, kan butuh dana ekstra. Ya, betul. Ya, tapi tentunya kalau kita bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk membantu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, investasi palsu. Kalau terjadi investasi palsu, ya kita kalau terkena investasi palsu, solusi keluarnya adalah ya again minta pertolongan dari Tuhan. Gimana wisdomnya untuk keluar dari masalah ini? Ya, secara praktis kita harus tahu gimana cara kita supaya mendapatkan dana itu kembali. Ya mungkin dengan komunitas investor yang sama-sama tertipu, ya kan. Ada nggak pernah cerita di Indonesia investasi bodong kemudian sudah diserbu rame-rame oleh ribuan orang, dananya balik? Ada yang kembali, ada yang tidak. Jadi ada yang kembali sebagian, ya kan. Jadi setelah kita punya komunitas dan pelajari secara legal bagaimana cara yang benar dan tepat untuk mengklaim dananya itu kembali. Kita juga nggak bisa memakai cara-cara yang tidak etis atau illegal. Anarkis gitu ya? Ya anarkis ya kan, seperti pakai preman, pakai ini segala macam. Ya itu juga tidak baik ya, it's not wise. Ya, tentunya kalau setelah kita melakukan bagian kita, yaitu mencari kebenaran gimana cara mengklaimnya kembali dan juga kerjasama dengan teman-teman yang menderita hal yang sama. Ya, kita juga jangan lupa untuk mengingat kembali bahwa Tuhan ini yang memiliki uang ini. Ya, investasi yang kita tempatin ke perusahaan itu adalah milik Tuhan. Berarti ketika terjadi bencana seperti itu, masalah seperti itu, kita harus berdoa berserah pada Tuhan. Kan ini milik Tuhan, tinggal kayak seperti kita kerja di perusahaan, kita punya bos. Kita kalau ada masalah di perusahaan itu, lapor sama bos. Langsung beban berkurang kan. Yang penting saya sudah lapor. Masalahnya bos yang kita pusing. merasa ini duit kita nih. Ya kan, tapi kalau kita punya perspektif, ya, yang selalu mengakui Tuhan adalah pemilik, penguasa, pengontrol atas segala keadaan, dan uang yang dititipin sama kita pun itu milik Tuhan. Kalau terjadi sesuatu masalah, kita harus lapor. Bos kita Tuhan, kan? Ya, luar maka biasa. Tuhan akan buka jalan. Dan terima kasih. Kita just do our best dalam menyelesaikan masalah itu, and God will do the rest. Amen. Tapi jangan lupa setelah itu apa? And we rest in Him. Jangan rest in peace ya. Jangan rest in peace. Oke, terima kasih Pak Daniel. Menarik sekali. Terima kasih atas saran. Nanti kita sambung lagi ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, ngomong soal duit nggak pernah habis. Oleh karena itu mari kita lihat apa kata yang punya duit tadi kata Pak Daniel. Dalam Amsal 13 ayat 11 firman Tuhan berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ya. Nah, dari sini saya dapat simpulkan Tuhan tidak pernah punya masalah untuk anaknya menjadi kaya. Jadi jangan sampai salah kaprah pada waktu Anda kemudian terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada orang-orang yang mengajarkan kepada Anda bahwa Tuhan tidak ingin Anda kaya. Itu adalah pengajaran yang salah. Tuhan tidak mempunyai masalah sekali lagi untuk Anda menjadi kaya. Tetapi bagaimana kekayaan ini diraih pemirsa sekalian. Ada banyak orang yang mempunyai mentalitas ingin cepat kaya. Nah, kalau kita ingin cepat kaya maka kita akan mempunyai suatu tendensi untuk kita menghalalkan segala macam cara, apapun yang kita mau lakukan. Kita tutup mata kita akan berjalan dari garis yang putih, kemudian kita akan tembak tuh garis yang abu-abu. Kemudian yang terjadi adalah kita akan menghalalkan segala cara. Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Singkirkan mentalitas cepat kaya. Nah,
Tadi ada pertanyaan juga yang ditanyakan oleh saya, bagaimana caranya menghindari investasi palsu. Nah ini yang sangat penting pemirsa sekalian, karena ada banyak orang-orang yang terjebak masalah ini. Mungkin pertanyaannya juga bisa dijawab seperti ini, bagaimana kok bisa kita terjebak dengan investasi palsu? Apakah karena ingin cepat kaya? Nah pemirsa sekalian, saya mendorong setiap daripada Anda ingin cepat kaya, kemudian Anda menghalalkan segala cara, berdoa dulu sebelum Anda mengambil tindakan apapun juga. Terutama dalam menghadapi investasi yang sangat menggiurkan. Karena apa? Uang itu bukan punya kita pemirsa sekalian, uang itu punya Tuhan. Kemudian saya juga ingin memberikan tips kepada Anda, saya juga mempunyai 2 orang anak. Padahal Anda mengatakan pada waktu Anda terlibat masalah, mulai gali kapasitas diri Anda, gali kreativitas diri Anda. Saya menyarankan kalau Anda mempunyai anak atau Anda anak-anak yang masih kecil, ajarkan kepada anak-anak Anda tentang jalan-jalan Tuhan. Karena di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam firman-Nya itu ada begitu banyak strategi yang Tuhan mau berikan kepada anak-anaknya. Satu contoh yang sangat menarik, anak saya baru berulang tahun usia ke-13 tahun, anak saya yang pertama. Kemudian sebagai hadiah ulang tahun, saya memberikan satu ide kepada dia untuk membeli sebuah gitar. Pemirsa sekalian. Nah, dia kemudian bertanya, kenapa gitar? Saya nggak bisa main gitar gitu ya. Kemudian saya mulai menerangkan kepada anak saya bahwa betapa pentingnya untuk talenta seseorang itu diasah gitu ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan mengenai mengasah talenta. Saya katakan kepada anak saya, kamu sudah bisa main piano. Piano adalah dasar daripada beberapa alat musik. Yang kedua, sekarang saya mau kamu untuk belajar main gitar. Justru pada waktu kamu tidak bisa main gitar, maka saya, Daddy, akan berikan kamu gitar supaya kamu bisa belajar. Nah, sehingga pada waktu kamu besar nanti, kamu akan bertumbuh sebagai seseorang yang multi talenta. Ajarkan kepada anak Anda supaya anak Anda tidak gampang menyerah, tidak gampang terikat. Pada waktu Anda terlibat masalah, saya mendorong Anda untuk mulai melibatkan anak Anda. Ceritakan sedikit banyak sesuai dengan porsi yang mereka bisa mengerti, sehingga anak Anda bisa belajar justru melalui kesukaran masalah yang Anda hadapi. Justru hal-hal ini tadi dapat membantu mementorkan anak Anda, sehingga pada waktu dia bertumbuh dewasa, mereka akan tahu, oh mama saya, papa saya pada waktu mereka mengalami masalah, mereka berdoa, mereka mengalami terobosan daripada Tuhan. Justru pada saat itu, pada waktu mereka besar, mereka akan banyak belajar banyak hal dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan Anda? Apakah program hari ini memberkati Anda? Bolehkah saya berdoa bagi Anda? Dan saya percaya doa besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa Tuhan, membawa setiap pemirsa yang terutama mengalami masalah di dalam keuangan. Tuhan tolong kami. Kami tahu kami nggak bisa keluar tanpa Engkau. Oleh karena itu pemirsa sekalian, apabila Anda tahu bahwa program ini berbicara langsung kepada Anda, angkat tanganmu di mana Anda berada, arahkan kepada layar televisi. Tuhan, Kau lihat setiap kehidupan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat, setiap air mata yang meleleh, setiap tangisan, jeritan yang mengatakan tidak ada jalan keluar. Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber daripada segala macam terobosan dan jalan keluar. Aku memberkati Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah ada kreativitas, ada hikmat, biarlah matamu tercelik, matamu terbuka, sehingga jalan keluar akan terpampang besar di hadapanmu. Aku memberkati pekerjaanmu, aku memberkati tokomu, memberkati keuanganmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pemirsa, terima engkau yang terlibat masalah hutang piutang, terima, ada jalan keluar, jangan menyerah. Tuhan ada di pihakmu, siapa lawanmu? Serahkan keuanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kehendakmu yang terjadi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Dia dan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya pemirsa, itulah akhir dari Good News episode kita hari ini yang kami percaya telah memberkati pemirsa sekalian. Kami akan datang kembali untuk menemani pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada pelayanan kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami, yaitu di www.anugerah.net. Jangan lupa permuliakan Tuhan dengan hartamu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.